Ya, saudara, ribuan imigran Rohingya saat ini tersebar di berbagai wilayah Provinsi Aceh. Para imigran itu diduga kuat dikoordinasi oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan warga asing. Berikut wawancara Yulia Fernataba dengan Kompol Yasir, Kaur Mitra Subbit Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Aceh dalam Sedang Viral. Seperti apa kasus yang ditemukan polisi di lapangan? Ya, terima kasih Mbak Yuli. Di sini saya jelaskan bahwasanya permasalahan ini sejak tahun 2015 eksodus warga Rohingya ke Aceh sudah mulai pada tahun 2015 sampai saat ini yaitu tahun 2023. Dan dari tahun 2015 sebelumnya ada dibuat penampungan di Lok Sumawe, namun dari penampungan tersebut banyak daripada warga tersebut yang kabur berbagai macam cara modus untuk melarikan diri. Nah, dan padahal sampai saat ini juga di 2023 ini juga ada juga warga Rohingya yang kabur melarikan diri yang kemarin juga di Aceh Timur ada diamankan dengan menggunakan mobil truk terbuka, udah diamankan dan diproses di Polres. Kemudian di kemarin juga di Polres Lok Sumawe juga udah diamankan 3 orang warga Aceh yang mencoba untuk membawa kabur warga Rohingya. Dan di saat ini juga lagi diproses penyidikan di Polres Pidi, yaitu satu warga Bangladesh yang melakukan tindak pidana people smuggling. Ya, kemudian saat ini dalam proses penyidikan yang sudah ditahan pelakunya. Kemudian ada juga 3 warga Bangladesh yang terlibat saat ini belum tertangkap. Hasil keterangan yang digali oleh penyidik dan saat ini sudah diterbitkan DPO untuk proses pencarian. Dan memang aliran warga Rohingya untuk tahun 2023 ini aja sudah mencapai sejumlah 1.240 warga. Saat ini ditampung, sebagian masih di Sabang, belum digeser ke Lok Sumawe, tempat penampungan imigrasi Lok Sumawe. Dan saat ini inilah yang terjadi saat ini, Mbak Yulia. Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi kemudian Menko Polhukam Mahfud MD juga menyuarakan terkait dengan hal ini, kemudian mencium dugaan kuat adanya TPPO. Nah, ini boleh dijelaskan seperti apa temuannya di awal kemudian hingga saat ini? Ya, itu tadi kan kalau kita melihat gelombang kedatangan dari warga Rohingya tersebut berada dari yang saat ini dari Bangladesh datangnya. Warga Rohingya yang udah ditampung di Bangladesh kemudian dibawa ke Aceh. Karena apa sasarannya ke Aceh? Karena mereka menganggap di Aceh ini daerah yang paling aman mungkin ya. Dia masuk ke wilayah perairan Aceh karena sifat warga Aceh tadi, orang Aceh, yaitu ada istilahnya kalau membawa misi. Awalnya dulu 2015 membawa misi agama. Mereka warga apa? Pemeluk agama Islam, Rohingya yang tertindas di negaranya. Itu awalnya misi yang dibawa sehingga kita yang di Aceh ini merasa iba dan menampung, memberi makan, merawat segala macam, Pak. Dan kenyataannya kabur satu-satu sampai habis di penampungan, tinggal penampungan pada waktu itu kosong. Seperti itu. Namun saat ini karena sifat si eh, misi tersebut sudah terbaca oleh warga Aceh sendiri, maka terjadi penolakan dari warga. Contohnya tempo hari kemarin 2 hari yang lalu terjadi unjuk rasa di Sabang untuk warga Rohingya dipindahkan dari kota Sabang. Begitu juga di daerah Idi terjadi penolakan dari warga. Mungkin banyak viral kita melihat di media sosial atau media yang lainnya penolakan-penolakan yang dilakukan oleh warga setempat. Ya, seperti itu, Mbak Yuli. Oke. Boleh diperjelas lagi, Pak, berarti sejauh ini seperti apa penyelidikan dari kasus ini dan akan seperti apa ke depannya?
Ya, kasus ini kita lakukan penyelidikan sampai tuntas. Kalau ada pidana lain terhadap tersangka lain juga akan kita proses tindak pidananya. Yang saat ini kita proses, kita upayakan sampai kita limpahkan ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan nantinya untuk ada proses kepastian hukum tetapnya nanti.